Halo, selamat sore. Halo, selamat sore. Halo, selamat sore. Halo, selamat sore. Halo. Halo. Swita, Tiamsa, Yogi, dengar suaranya? Dengar kok. Oke, kok dibilang tadi nyaut, biar gak capek manggil-manggil. Ayo dikabarin teman yang lain. Si Jugal 100 satu lokal kalian? Tidak. Halo Yusa. Halo Pak. Gimana kabarnya? Sehat? Sehat Pak. Yang lain bagaimana kemarin ujiannya? Aman? Atau susah? Gimana UTS-nya kemarin? Bisa atau susah? Bisa kemarin tesnya atau susah? Halo? Bagaimana UTS-nya kemarin bisa? Bang. Halo? Satu. Halo? Udah bisa kita mulai? Apa nama apa? Aneh. Pakai itu sendiri lah. Berat nanti. Halo, udah bisa kita mulai? Bisa Pak. Oke, gitu lah. Jadi kemarin tesnya bagaimana? Coba kalian Gampang-gampang. tunjukkan dulu wajah kalian. Kenapa kok cuman apa? Gambar aja. Ini kalau gambar aja curiga ini. Pasti orangnya masang aja, ada yang di jalan lagi naik kereta. Coba ditunjukkan wajahnya. Hamesa, Swita, Tiamsa, Yusa, Feli, Yogi. Ayo coba tunjukkan. Udah ditunjukkan wajahnya? Nah, Swita lagi nyaut. Yusa juga. Hamesa mana? Lagi di mana Hamesa? Hamesa. Kan inilah dia yang Bapak bilang. Pasti ada yang beberapa orang. Tiamsa, Feli. Tiamsa, Feli. Hamesa. Nah kan tidur dia kan si Feli kan.
Udah tahu Bapak. Si Hamesa mana? Pasti nyuci piring ini. Hamesa. Hamesa, Tiamsa. Nah, kan? Pasti habis lari-lari nih dipanggilin. Jangan Enggak, gitu. Pak, baru siap mandi, Pak. Nah, itulah kan makanya Bapak udah bisa tebak. Tiamsa. Nah, ini masih masak nasi goreng ini. Tiamsa. Kan? Jadi lain kali jangan gitu ya. Kalau waktunya kelas-kelas ya. Sekarang kita cuma sebentar aja, 40 menit kan. Nah, sudah, kita mulai ya. Biarin aja si Tiamsa, mungkin dia lagi masak nasi goreng untuk kita. Nanti kita suruh dia gojek kan ya. Oke, jadi di sini materinya tentang menggunakan prosedur fungsi untuk membuat subprogram. Oke, sudah tampil kan? Sudah tampil kan? Udah, Pak. Tuh. Jadi di sini perlu kalian lihat pada contoh program di pembahasan sebelumnya kita hanya menuliskan kode instruksi pada fungsi main-nya. Ini dia yang di warna merah. Kemudian fungsi main adalah fungsi utama dalam program Java. Semua kode akan kita tulis di dalamnya, akan langsung dieksekusi. Akan menjadi sebuah permasalahan ketika kita membuat program yang cukup besar. Kita bisa saja menulis semua kodenya di dalam fungsi tersebut, di dalam fungsi main itu, tetapi kurang efektif dalam menghabiskan banyak tenaga untuk mengetik kodenya. Belum lagi kalau ada error. Mengetikkan kodenya, belum lagi kalau ada error. Kemudian solusinya bagaimana? Solusinya dengan menggunakan prosedur fungsi. Jadi di sini prosedur fungsi dapat memecahkan program menjadi sub-program. Sehingga kita bisa membuat program lebih efisien. Penggunaan prosedur fungsi dapat mengurangi pengetikan kode yang berulang-ulang. Jadi pada kesempatan ini kita akan belajar menggunakan prosedur fungsi pada Java untuk membuat program. Bisa malah. Kalau nggak sih. Iya, kenapa? Pas jatuh. Kemudian pada kesempatan ini kita akan belajar menggunakan prosedur fungsi pada Java untuk membuat programnya. Oke, sudah masuk sebagiannya temannya. Kemudian ini dia pengertian prosedur dan metode. Prosedur, fungsi, dan metode itu adalah sama. Jadi prosedur adalah sebutan untuk fungsi yang tidak mengembalikan nilai. Fungsi ini biasanya ditandai dengan kata void. Jadi ini perhatikan ya yang warna merah tulisannya. Kemudian fungsi adalah sebutan untuk fungsi yang mengembalikan nilai. Kemudian metode. Metode adalah fungsi yang berada di dalam kelas. Sebentar ada gangguan. Oke, kita lanjut ya. Jadi di sini metode adalah fungsi yang berada di dalam kelas. Maka sebutan ini biasanya digunakan pada UUP. Untuk memudahkan, mari kita sebut semuanya fungsi. Jadi dia contohnya seperti ini, fungsi harus dibuat atau ditulis dalam kelas. Struktur datanya seperti ini. Ini ya, nanti perhatikan, ini ada di program. Statik, yang di kolom hitam ya. Statik, tipe data, kembalian.
Kemudian spasi nama fungsi. Kemudian di bawahnya nanti kalian buat statementnya. Paham? Kalau yang tidak pernah mempraktekkan pasti bingung. Kemudian penjelasannya, kata kunci statik yang di sini tadi, ini kan ada statik kan yang warna biru. Ini yang dalam kolom, yang kotak hitam ada warna biru, ada statik. Maka di sini keterangannya, kata statik artinya kita membuat fungsi yang dapat dipanggil tanpa harus membuat instansiasi objek. Kemudian di sini yang warna merah lagi tipe data kembalian. Nah, kalian lihat nih di programnya yang tulisannya warna putih nih. Tipe data kembalian. Keterangannya di sini, tipe data kembalian adalah tipe data dari nilai yang dikembalikan setelah fungsinya dieksekusi. Kemudian di bawahnya ada nama fungsi, buka kurung, tutup kurung. Ini perhatikan. Yang tulisannya warna hijau di kolom hitam. Maka di sini keterangannya nama fungsi adalah nama fungsinya. Biasanya ditulis dengan huruf kecil di awalnya. Lalu bagaimana terdapat lebih dari satu suku kata? Huruf awal di kata kedua ditulis dengan huruf kapital. Ini dia, perhatikan nama fungsi. Huruf F-nya huruf besar, harus kapital katanya. Paham? Atau di programnya nih lihat, yang warna hijau, nama fungsi. Nama di huruf keduanya menggunakan huruf kapital. Lihat, maka huruf F-nya huruf besar ya. Kemudian ini, ada lagi contohnya static void, ucapan salam. Maka sistem out, titik println, selamat pagi. Jadi tipe data void artinya di sini, artinya kosong. Fungsi tersebut tidak dapat mengembalikan nilai apa-apa. Setelah kita membuat fungsi, selanjutnya kita akan mengeksekusi fungsinya. Jadi fungsi dapat dipanggil dari fungsi main atau dari fungsi lainnya. Contoh pemanggilan fungsi dalam fungsi main. Public static void main dalam kurung string, kemudian RGS. Kemudian di bawahnya ucapan selamat. Maka nanti hasilnya adalah selamat pagi. Untuk programnya nanti bisa kalian coba seperti ini. Coba Bapak praktekkan. Jadi di sini Bapak sudah membuat programnya sama seperti ini. Jadi nama filenya kita simpan dengan nama belajar fungsi. Jadi di sini nama filenya belajar fungsi kan? Kita masuk ke C Java-nya ya, kita panggil. Jadi pastikan posisi C-nya sudah C titik Java. Paham? Untuk Yusa, bagaimana cara manggilnya? Jalankannya. Bagaimana cara jalankan Yusa? Nama filenya belajar fungsi. Yang ini, yang Bapak blok. Halo, kok hilang semua ini kalau mau ditanya?
Ayo, bagaimana Yusa? Swita? Feli? Ada yang tahu cara manggilnya? Udah pertemuan ke-9 ini. Yusa, Feli, Tiamsa. Ayo, Iya, Pak. bagaimana? Ada yang tahu? Halo. Waduh, pada cuek semua ini. Feli, bagaimana cara manggilnya nih? CDC garis CDC itu loh, Pak. OCD, Terus Jafak. Kalau sudah di posisinya ini, C/Java, maka yang dipanggil apa pertama kali? Jafak. Ngerti kan? Kan udah diajarin kemarin. iya, Pak. Jafak, spasi, nama file. Nama file ini tadi apa? Belajar fungsi. Kemudian tipenya apa? Titik Java. Paham? Benar apa salah ini? Benar apa salah? Ayo dijawab. Nanti nggak lanjut, nggak siap kita nih. Selesai nanti Benar, 40 menit Pak. kalau nggak siap. Jadi cara manggilnya ini, Java belajar fungsi titik Java. Enter. Oke, setelah itu apa? Bagaimana lagi cara manggilnya? Ayo, Bapak udah mulai lupa. Jangan-jangan kalian nggak tahu lagi. Maka Java spasi belajar fungsi. Betul nggak itu? Betul nggak ini? Betul, Pak. Oke, maka hasilnya selamat pagi ini ya. Pagi. Masa lupa? Aku yang janganlah lupa. Awas nanti Bapak tanya pertanyaan kedua. Jangan hilang-hilang wajahnya ya. Cuman Bapak mau ngasih nilai tambahan? Kalau kalian lari-lari menghindar. Jadi di sini yang kedua fungsi parameter. Parameter adalah variabel yang menampung nilai untuk diproses dalam fungsi. Parameter berperan sebagai input untuk fungsi. Fungsi dasarnya adalah seperti ini. Yang perhatikan di kolom warna hitam. Statik, spasi tipe data, spasi nama fungsi. Maka tipe data, spasi nama parameter, koma tipe data, spasi nama parameter lain. Terus di bawahnya nanti kalian buat kode fungsinya. Maka parameter tulis di antara tanda kurung. Ini tanda kurung, titiknya 3. Kemudian parameter harus diberikan tipe data. Bila terdapat lebih dari satu parameter, maka dipisah dengan tanda koma. Hancur kali suara ini. Hancur kali. Kemudian ini dia contoh fungsi yang memiliki parameter. Di sini static, perhatikan di kolom warna hitam. Di sini static void, spasi ucapan, kemudian dalam kurung ini string ucapan. Maka nanti yang di print line hasilnya adalah ucapan. Jadi pada contoh tersebut kita akan membuat parameter bernama ucapan dengan tipe data string. Sehingga kita bisa mengeluarkan variabel ucapan dalam fungsi. Jadi cara pemanggilan fungsi yang memiliki parameter seperti ini. Ucapin hello, kemudian ucapin selamat datang di program Java, kemudian ucapin saya kira ini bagian terakhir. Nanti bisa kalian coba yang ini. Maka nanti hasilnya seperti ini. Kalau kalian coba. Nanti dicoba ya. Kemudian fungsi yang mengembalikan nilai.
Setelah fungsi memproses data yang diinputkan melalui parameter, selanjutnya fungsi harus mengembalikan nilai agar dapat diolah pada proses berikutnya. Kemudian pengembalian nilai pada fungsi menggunakan kata kunci return. Jadi ini perlu kalian perhatikan, static spasi integer, ini integer ya, tipe datanya tadi, kan dibilang tipe data. Jadi spasi luas persegi. Dalam kurung integer spasi sisi. Kemudian tipe datanya luas sama dengan sisi kali sisi. Kemudian return luas. Jadi pada contoh tersebut kita membuat sebuah parameter bernama sisi. Kemudian fungsi akan mengembalikan nilai dengan tipe data integer dari variabel luas. Contoh pemanggilannya seperti ini, system out titik println. Kemudian dalam kurung luas persegi panjang sisi 5 adalah ditambah luas persegi dalam kurung 5. Jadi nanti hasilnya seperti ini. Luas persegi panjang dengan 5 sisi adalah 5. Oke, selanjutnya di sini pemanggilan fungsi di fungsi lain. Fungsi dapat saling memanggil untuk memproses data. Contohnya, sebuah program kalkulator bangun ruang memiliki fungsi-fungsi. Di sini ada fungsi luas persegi panjang, luas segitiga, luas balok, luas kubus. Kemudian, fungsi-fungsi tersebut dapat saling membantu. Contoh di sini fungsi luas kubus membutuhkan fungsi luas persegi. Jadi rumusnya seperti ini, yang di dalam kotak warna hitam. Luas kubus sama dengan 6 dikali luas persegi. Kemudian luas persegi sama dengan sisi dikali sisinya. Untuk programnya seperti ini. Nanti di sini hasilnya 864. Ini dia yang keterangannya tadi. Bapak sudah membuatnya di program. Nanti bisa kalian praktekkan. Di sini namanya adalah bangun ruang. Jadi untuk menjalankannya, bagaimana tadi menjalankannya? Ayo, udah hilang ini semua, nggak ada lagi yang nampak. Bagaimana? Swita, bagaimana jalankannya? Ayo Swita, nanti Bapak keluarkan ini dari Zoom ini. Swita, mau dikeluarkan dari Zoom? Cepat. Bapak keluarkan aja nih, nggak mau nyaut. Swita, ayo, cepat. Bapak remove. Ayo, Hamesa. Bagaimana cara manggilnya Hamesa? Hamesa. Yusa. Java spasi. Bagaimana cara manggilnya? Java, Pak. Oke, Java spasi. Nama filenya tadi kan? Iya. Java spasi nama filenya tadi bangun ruang. Titik apa ini? Titik Java. Oke, titik Java. Java itu adalah tipe filenya ya. Kemudian di enter. Kemudian bagaimana lagi? Java spasi nama filenya. Bangun ruang. Iya, nama filenya bangun ruang. Enter. Maka keluarlah hasilnya 864 seperti yang di sini tadi. Paham? Paham, Pak. Kan gampang kan? Yang lainnya ditanya malah kabur. Kenapa kabur? Kenapa pada kabur ditanya tadi? Nggak tahu, bingung.
Kemudian kita lanjut ya. Di sini contohnya ada lagi static integer untuk mencari luas persegi. Jadi nama filenya adalah luas persegi. Kemudian dalam kurung integer sisi. Kemudian di bawahnya tipe data integer spasi luas sama dengan sisi dikali sisi. Kemudian return luas. Oh ini tadi udah ya? Udah tadi kan? Kemudian ini ada fungsi statik dan non-statik. Pada contoh-contoh di atas, kita menggunakan kata contoh statik sebelum membuat fungsi. Kata kunci statik akan membuat fungsi dapat dieksekusi langsung tanpa harus membuat instansiasi objek dari kelas. Jadi contohnya di sini, contohnya dengan nama file fungsi statik. Jadi nanti kalian bisa melihat keterangannya di sini ada fungsi non statik, ada fungsi statik, ada fungsi main, ada pemanggilan fungsi statiknya, kemudian ini ada membuat instansiasi objek saya dari kelas fungsi statik. Jadi programnya udah lengkap ya, semuanya dibuat keterangannya. Jadi coba kita jalankan. Nanti hasilnya seperti ini. Saya sedang minum kopi. Hai, saya sedang makan nasi goreng. Jadi ini sudah Bapak simpan. Filenya namanya fungsi statik. Oke. Diki, bagaimana cara manggilnya? Di sini nama filenya fungsi statik. Hah? Oh, pantes. Bagaimana cara manggilnya? Bagaimana cara manggilnya, Diki? Ayo, Diki. Ayo, Diki. Halo. Wah, berilang nih. Suita, Feli, ayo Feli. Bagaimana? Iya, Pak. Bagaimana cara manggilnya? Nama filenya Java, ini. Nama filenya Java fungsi statik. spasi. Java. Iya. Java spasi fungsi statik titik Java. Fungsi statik titik Java. Bagus. Kan gampang. Masa jalankan aja takut. Maka selanjutnya bagaimana? Bagaimana? Jalankan selanjutnya. Java. Spasi. Nama filenya kan? Pas? Fungsi statik. Oke, Ya, Pak. maka di sini hasilnya saya sedang minum kopi. Kemudian hai, saya sedang makan nasi goreng. Ini ya. Oke, untuk yang selanjutnya di sini variabel global dan variabel lokal pada Java. Jadi variabel global adalah variabel yang bisa diakses dari semua fungsi. Sedangkan variabel lokal adalah variabel yang hanya bisa diakses dalam fungsi tempat variabel itu berada. Jadi di sini ada contohnya, ada nama filenya, contoh programku. Nanti bisa kalian praktekkan. Di sini sudah Bapak buat contoh programku. Maka cara menjalankan tadi bagaimana? Java spasi programku titik Java. Setelah itu Java spasi programku. Oke, ini hasilnya. Jadi di sini di programnya Bapak buat tanda kode. Kalau di sini dia nama filenya programku. Nanti bisa kalian ganti ya.
Paham kan? Paham, Pak. Oke. Paham, Pak. Ada pertanyaan? Waktu kita 10 menit lagi. Ada pertanyaan? Gimana? Ada pertanyaan? Tidak ada? Halo, ada pertanyaan? Nggak ada, Pak. Nggak ada, Oke. Pak. Bapak harap ini kalian praktekkan ya. Minggu depan Bapak kasih tugas. Jadi bagi yang nggak pernah praktekkan ya, wassalam lah. Oke ya, sampai jumpa minggu depan. Apabila tidak ada pertanyaan, kita lanjut minggu depan. Selamat sore semuanya dan tetap jaga kesehatannya ya. Bye-bye. Selamat sore, Pak. Sorry, Pak. Oke. Yuk. Silahkan diisi absensinya ya. Ya, Pak. Oke.